Pemirsa, kondisi jalur Gaza di Palestina memang makin tidak menentu. Korban jiwa akibat agresi Israel juga telah menembus angka 30.700 jiwa. Namun tidak ada juga tanda-tanda gencatan senjata menjelang bulan suci Ramadan ini. Ya, kekerasan dan kehancuran diperkirakan masih akan terus berlangsung karena baik Hamas maupun Israel berkeras dengan tuntutan mereka masing-masing. Ya, mengapa pemirsa kemudian gencatan senjata itu masih juga buntu? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga pakar politik Timur Tengah, yaitu ada Mas Hasbullah Sastrawi. Dan pertama kita akan mencoba menuju ke Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Sudah bergabung bersama kami, Prof? Halo? Halo, Prof? Halo, tes 1, 2, 3. Ya. Tes. Baik, Prof, sudah kedengaran jelas ya dari studio Pulau Gadung. Prof, kita ingin mengetahui bagaimana sudut pandang Prof soal kesepakatan gencatan senjata yang sampai sekarang kita harapkan bisa terjadi sebelum setidaknya menjelang bulan suci Ramadan agar masyarakat Palestina bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang. Kenapa sebetulnya tampak sulit sekali untuk merealisasikan gencatan senjata itu? Apa persoalannya, Prof? Persoalannya ada di Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Karena Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memberikan syarat bahwa kalau Sandra tidak dibebaskan, kalau kemudian Hamas tidak membubarkan diri, bahkan anasir-anasir Hamas bisa ditangkap oleh Israel, maka dia tidak akan menghentikan serangan yang dilakukan. Ini meskipun kemarin Presiden Joe Biden sudah memberikan pernyataan bahwa Amerika Serikat tidak akan mentolerir apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu pada waktu Presiden Joe Biden menyampaikan pidato di depan Kongres begitu. Ya, Amerika sudah tidak setuju dengan langkah dari Israel, tapi kenapa kemudian Israel masih punya semacam ego yang sangat tinggi yang tidak bisa sepertinya diatur oleh siapapun ini? Apa yang bisa kemudian mengubah pendirian Israel dalam hal ini dari pandangan Anda, Prof? Dua hal yang bisa merubah kebijakan pemerintah Netanyahu. Pertama adalah rakyat Israel meminta Netanyahu untuk turun dari pemerintah, ya, sebagai pemerintah, karena ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lobby Yahudi. Jadi Amerika Serikat sekarang ini dia hanya bisa meminta Israel untuk menghentikan, tapi tidak bisa misalnya menggunakan senjata untuk melawan Israel. Bahkan Amerika Serikat harus mendrop makanan itu lewat udara, bahkan dia akan membuatnya di laut gitu ya. Karena kalau lewat darat pasti dia tidak akan diperbolehkan oleh Israel. Nah, ini semua karena apa? Karena lobby Yahudi di Amerika Serikat yang sangat kuat. Oleh karena itu, terpenting adalah bagaimana lobby Yahudi di Amerika Serikat dirubah pemikiran mereka. Jangan sampai mereka terus mendukung apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dan kalau misalnya lobby Yahudi ini bisa diatur, katakanlah gitu, dikendalikan, biar nanti lobby Yahudi ini yang bicara sama Perdana Menteri Netanyahu bahwa kalau dia terus melakukan ini, maka Amerika Serikat tidak lagi mendukung mereka. Seperti itu. Ya, Prof, tapi kalau tadi Prof katakan salah satu poinnya adalah yang pertama, masyarakat meminta Netanyahu untuk mundur. Yang kedua adalah lobby Yahudi. Coba kita kupas satu persatu, Prof. Untuk masyarakat meminta Netanyahu mundur, bagaimana kalau kita melihat di Israel itu sendiri? Seperti apa kecintaan masyarakat Israel itu terhadap Netanyahu, atau seperti apa? Apakah mereka ada juga yang mungkin punya empati ke masyarakat Palestina, Prof? Ya, sekarang ini rakyat Israel sekarang ada yang bersikap bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu itu tidak tepat. Karena bukannya dia akan menghentikan peperangan ini, tetapi justru akan memunculkan mereka-mereka yang lebih radikal untuk melawan Israel. Belum lagi Sandra tidak akan bisa dibebaskan kalau misalnya seperti ini. Dan yang kita harus pahami di rakyat Israel itu juga sebagian tidak sebagian mereka tidak tahu apa yang terjadi di Gaza. Karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah Israel adalah informasi yang berpihak pada Israel. Nah, inilah yang harus dimunculkan ke rakyat Israel. Dan itu kita bisa lakukan dengan apa? Dengan melakukan viral
apa yang terjadi di Gaza. Dan ini banyak netizen kita yang sudah melakukan, dan kita berharap netizen dunia. Jadi jangan kita percaya lagi lah sama pemerintah Amerika Serikat yang buat janji ya bahwa ini adalah haknya Israel untuk membela diri, tetapi yang kita harus lakukan adalah kita suarakan apa yang menjadi nurani dari rakyat dunia, bahwa apa yang dilakukan ini merupakan suatu genosida. Seperti itu. Baik, tadi yang kedua juga adalah lobby-lobby Yahudi yang kemudian mempengaruhi kebijakan dari Amerika. Nah, kalau ini sudah mulai mempengaruhi kebijakan dari Amerika, kenapa di sidang keamanan PBB terakhir masih menggunakan hak vetonya? Tapi dijawab setelah jeda ya, Prof ya. Kita akan bahas mengenai hak veto Amerika Serikat ini. Usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di sini di Kabar Petang.